mulai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu absen dulu nama-nama kalian yang hadir pada pagi hari ini. Diana, Hadir. Modesta, Hadir. Cecilia, Hadir. Lara. Hadir. Pada pagi hari ini kalian hadir semua. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita belajar tentang mewartakan kerajaan Allah melalui kata dan perbuatan yang diambil dari kitab suci Lukas. Ibu cari dulu ya. Lukas bab 4 ayat 16 sampai 32, yaitu pencobaan di padang gurun. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Yesus itu mewartakan kerajaan Allah melalui perbuatan, melalui kata-kata yang baik, seperti saling mengasihi sesamanya manusia. Yesus selalu mengasihi anak-anaknya seperti kita. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kita harus berbuat baik terhadap sesama kita, saling menolong. Perbuatan kita itu adalah mewartakan kerajaan Allah. Kita sebagai umat manusia harus mewartakan kerajaan Allah, yaitu melalui kata dan perbuatan kita. Dalam mewartakan kerajaan Allah itu, kita juga diajak. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Pengajaran Tuhan Yesus penuh kuasa. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak tahu apa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus itu segala-galanya dalam hidup kita. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini, Ibu mau menanya kalian. Menurut kalian, siapa Tuhan Yesus? Siapa yang pandai menjawabnya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu maha kuasa. Kalau tanpa Tuhan Yesus, kita tidak tahu apa hidup kita ini. Tidak ada artinya kalau tidak ada Tuhan Yesus. Maka di dalam pengajaran Alkitab ini, penuh dengan pengajaran-pengajaran yang baik. Tuhan Yesus rela ditolak di Nazaret. Tetapi kita umat manusia terkadang tidak sadar dengan kehidupan kita. Banyak kita berbuat kejahatan. Banyak kita tidak sadar apa arti Tuhan Yesus. Di dalam pengajaran ini Ibu menjelaskan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang yang tidak melihat, yaitu buta. Umat yang buta adalah umat yang tidak mengerti ajaran Tuhan Yesus, yaitu mereka tidak sadar apa yang mereka perbuat. Banyak orang berbuat kejahatan karena dengki, karena iri dalam kehidupannya. Makanya pada pagi hari ini kita mewartakan kerajaan Allah itu melalui kata dan perbuatan kita. Kita harus berbuat baik kepada sesama kita, saling menolong, saling mengasihi kepada kita sehari-hari. Baiklah, Ibu akan menjelaskan lagi Yesus Kristus. Yesus Kristus itu rela sengsara wafat di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dengan sengsara mencapai kemuliaannya. Sengsara mencapai kemuliaannya. Kita sebagai umat Allah mewartakan kerajaan Allah melalui kata dan perbuatan. Seperti kata kita yang baik, perbuatan kita yang baik. Kita harus menyelamatkan sesama kita. Baik, Ibu ingin mendengar kalian. Apakah sudah mengerti dengan penjelasan Ibu pada pagi hari ini? Sudah. Jika sudah,
Ibu memberi tugas, yaitu kita tanya jawab ya. Apa arti mewartakan kerajaan Allah melalui kata dan perbuatan menurut Modesta? Apa arti mewartakan kerajaan Allah melalui kata dan perbuatan? Kita diajarkan Tuhan Yesus untuk saling mengasihi sesama hidup. Baik, Modesta jawabannya bagus. Cecilia, Ibu ingin mengetahui penjelasanmu. Apakah kamu sudah mengerti atau belum? Ibu ingin nanya kamu, apa arti mewartakan kerajaan Allah melalui kata dan perbuatan menurut kamu? Saling menyayangi orang lain. Baik, Cecilia, jawabanmu juga bagus. Sekarang Ibu akan bertanya kepada Diana. Ibu ingin bertanya kepada Diana, apakah Diana mengerti dengan penjelasan Ibu? Mengerti. Baik, Diana. Mengapa mewartakan kerajaan Allah harus melalui kata dan perbuatan? Diana. Saling menghormati dan kasih sayang sesama orang lain. Baik, Diana, jawabanmu bagus. Dan saya ingin bertanya juga kepada Lara. Apakah Lara mengerti dengan penjelasan Ibu pada pagi hari ini? Mengerti. Baiklah, Lara. Siapa Yesus menurutmu, Lara? Yesus itu maha baik. Kami semua manusia percaya kepada Allah. Baik, Lara. Jawaban kalian semua bagus-bagus. Kalian adalah murid yang pintar, yang cerdas. Sekali lagi, kita memberikan motivasi di dalam pembelajaran ini. Kita tahu bahwa kehidupan sehari-hari kita, terkadang kita berbuat kesalahan, berbuat dosa terhadap sesama kita. Pada pagi hari ini, Ibu akan menekankan kalian untuk belajar supaya kita mewartakan kerajaan Allah itu, kita harus berbuat baik, saling menghormati, saling mengasihi, saling menyayangi sesama kita. Motivasi kita untuk hidup adalah mewartakan kerajaan Allah. Tanpa kerajaan Allah, kita tidak tahu dengan hidup kita ini. Maka dari itu, kita harus belajar, sama-sama belajar tentang mewartakan kerajaan Allah. Apakah kalian sudah mengerti dengan mewartakan kerajaan Allah? Mengerti atau belum? Mengerti atau belum? Sudah. Baik, anak-anak. Ibu akan memberikan motivasi lagi. Gagal itu tidak perlu ditakuti. Karena orang yang berhasil itu adalah orang yang paling banyak gagal. Namun tidak menyerah dari orang yang paling adalah orang yang tidak pernah menyerah. Yang hebat adalah orang yang terlatih. Maka kita mewartakan kerajaan Allah itu, kita harus terlatih dalam pemimpin kita, yaitu kita mewartakan kerajaan Allah, sering pergi ke gereja. Itu adalah juga mewartakan kerajaan Allah. Kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bersyukur karena ciptaan Tuhan sangat luar biasa di dalam hidup kita. Hidup manusia itu bukan masalah baik atau buruknya, tetapi hidup manusia adalah berjuang supaya memiliki yang baik pada yang buruk dan memilih yang benar daripada yang salah. Maka Ibu akan menekankan lagi kepada kalian, kita itu harus berbuat baik sesama kita, harus sama-sama saling menolong, saling menghormati, apapun yang kita lakukan pada hari-hari. Baiklah, kalian belum membaca kitab suci. Ibu ingin mendengarkan kalian siapa yang mau membacakan kitab suci, yaitu ayat pertama. Yesus ditolak di Nazaret. Modesta, Ibu ingin mendengar suaramu. Ia datang di Nazaret. Ayat pertama. Sampai Ayat pertama ini. Titik ayat sampai 16 ini saja. 16 sampai ini. Ini. Ia datang ke Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak
membaca dari Alkitab. Baik, Modesta. Masih ragu dalam membaca Alkitab. Demikianlah anak-anak yang ragu membaca Alkitab adalah orang-orang yang belum tahu mewartakan kerajaan Allah. Sekarang kita dituntut untuk mewartakan kerajaan Allah. Harus sering-sering membaca Alkitab supaya kita tahu apa itu kerajaan Allah, apa itu perbuatan baik. Kita harus membaca Alkitab supaya kita mengerti, supaya kita tahu dalam mewartakan kerajaan Allah itu harus sering berbuat baik, sering membaca yang namanya Alkitab, Injil Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Sekarang Ibu ingin mendengar, apakah kalian sudah mengerti lagi apa itu mewartakan kerajaan Allah? Kalau belum mengerti, tolong kalian Mengerti. mengerti. Diana, apakah Diana saja yang mengerti? Mengerti. Mengerti. Mengerti semua. Ada yang ingin kalian tanyakan? Jika ingin ditanyakan, tanyakan. Jika sudah mengerti, akan Ibu jelaskan lagi. Mengerti? Mengerti. Baiklah, kalau sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, kita menjelaskan sikap kerajaan Allah. Sikap kerajaan Allah itu kan tadi sudah berulang-ulang kali Ibu sudah menjelaskan kepada kalian bahwa kerajaan Allah itu yaitu adalah gereja. Gereja itu kerajaan Allah. Kita umat manusia harus sering setiap hari Minggu pergi ke gereja supaya kita tahu bagaimana kita mewartakan kerajaan Allah itu. Mewartakan kerajaan Allah itu bukan saja melalui kata dan perbuatan kita, tetapi kita harus saling menolong, saling membantu orang yang memerlukan bantuan kita, orang yang memerlukan kasih kepada kita. Hidup itu harus saling mengasihi, saling menyayangi, supaya kita tahu arti kerajaan Allah. Mengapa mewartakan kerajaan Allah itu harus melalui kata dan perbuatan? Karena kita diciptakan oleh Tuhan, harus mengetahui apa arti kata-kata kita, apa arti kata perbuatan kita di dalam hidup kita itu. Itulah makanya Tuhan Yesus, kita mewartakan kerajaan Allah itu harus melalui kata dan perbuatan. Yesus, siapa Yesus itu menurut kita? Yesus itu menurut kita itu adalah segala-galanya dalam hidup kita. Tanpa Yesus kita tidak tahu penciptaan kita itu sebagaimananya. Seperti Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Pada hari ketika Yesus memanggil kedua belas rasulnya, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malam ia berdoa kepada Allah, kepada diri kita. Baiklah anak-anak, saya ingin mendengar motivasi kalian masing-masing tentang mewartakan kerajaan Allah itu. Motivasi kalian apa hidup di dunia ini? Apakah kalian ingin mewartakan kerajaan Allah atau tidak? Ingin. Jika ingin, kita harus apa? Jika kita ingin mewartakan kerajaan Allah itu Berbuat baik. baik. Diana, bagus jawabanmu. Ibu akan bertanya lagi kepada kalian semua. Jika kita berbuat baik, kita harus juga saling. Iya. Baiklah anak-anak, pelajaran pada pagi hari ini kalian sudah mengerti semua? Sudah. Jika belum mengerti, bertanya. Jika mengerti, Ibu tutup. Kita harus bermotivasi di dalam hidup kita ya. Tuhan Yesus itu adalah maha baik. Tuhan Yesus itu maha penyayang, maha pengasih. Kita harus juga mewartakan kerajaan Allah itu harus baik, harus selalu menyayangi sesama kita, harus saling menghormati sesama kita. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini cukup sekian belajar kita karena kalian sudah mengerti. Sudah mengerti kan? Sudah. Kita berdoa ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.